Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman media yang udah hadir hari ini. Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Orang salah, orang yang berani melakukan hal yang seperti beliau lakukan itu menurut aku ya nggak akan sampai kayak gini gitu. Tapi ternyata melakukan hal-hal di luar logika kita semua, di luar nalar aku. Jadi rasanya banyak yang minta bahwa Bun ngomonglah paling nggak permasalahannya, walaupun semua ini sudah diserahkan ke legal saya dan pihak yang berwajib, tapi pasti pengen dengar juga sebenarnya, karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga yang saya diajarkan oleh orang tua saya juga, nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu ya. Jadi itu dari aku, dan mungkin aku mau ceritain dulu tentang kronologis bagaimana aku mengenal beliau. Dan itu dulu aku lupa berapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh almarhum kakak iparnya yang kerja sama saya, dan almarhum kakak iparnya itu baik banget gitu. Jadi pada saat minta tolong masukin si mbak ini, aku tidak melihat background dia sekolahnya apa, dia lulusan apa. Aku memang biasa di perusahaan tuh nggak terlalu melihat hal-hal tersebut, walaupun saya sekolah gitu ya. Tapi bagi saya ya orang boleh berkesempatan untuk bisa bekerja walaupun dia cuma lulusan apa atau apa gitu ya. Dari mulai dulu saya lupa apa kata ini, packing ya? Packing, admin, baru naik finance. Admin, baru udah megang beberapa. Itu pun dia megang finance itu baru beberapa tahun, dan bukan baru beberapa 2000 pas covid ya? Iya 2023an. 2022, 2021, 2022. Setelah orang finance yang udah lama banget itu keluar gitu. Jadi karena udah mau jaga ibunya ya, waktu itu keluar, jadi dia udah 10 tahun sama kita. Nah karena waktu itu saya pikir nyari orang lagi atau orang yang udah ada ya, yang memang udah tahu biasa ngebantuin sih orang finance kita yang lama gitu. Ya udah akhirnya dia, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang keuangan pribadi saya. Dia nggak megang keuangan pribadi saya, tuh orangnya beda. Yang megang keuangan ke rumah saya juga beda. Dia, mbaknya itu hanya megang kerjaan-kerjaan yang pada saat covid sebenarnya udah saya tutup beberapa, karena skincare aku kan salah satu produknya itu dari luar. Pada saat covid nggak bisa masuk, jadi setelah 10 kita udah dari 2010 jualan, di 2020 kita tutup. Tapi masih ada beberapa yang dipegang sama mbaknya gitu. Jadi itu awal perkenalan oleh beliau. Aku pun datang ke rumahnya waktu saat kakak iparnya yang meninggal yang kerja sama aku kenal sama keluarga suaminya gitu. Jadi kedekatan anaknya pun pernah menjadi ada di videonya Arsya gitu kan, pernah. Jadi kita yang memang deket ya. Aku dari dulu memang kalau sama karyawan ya lumayan deket. Makanya ini ada yang laporin sama beliau, ada Tari sudah 15 tahun, atau ini udah 10 tahun, dan ya kalau Mbak Fida dan lain-lain kalian udah kenal ya. Kalau mau tahu kronologi kejadian yang sebenarnya, ini sebenarnya makanya aku bilang kayak kemarin dari pihak legal, udahlah Bun, nggak usah preskon, udah, maksudnya ya kan kita menempuh jalur hukum. Sebenarnya buat apa gitu kita preskon? Tapi menurut aku yang dia bahas sudah bukan ke substansi kasus, sudah bukan permasalahan yang Mbak ngambil aja gitu kan. Mbak di mana-mana ada bilang hilaf, ada bilang macam-macam ya kan, udah terbukti juga gitu. Dan nanti biar pihak kepolisian yang menangani ya, nggak usah kita gitu. Jadi saya ceritain dulu pada bulan Mei habis Lebaran ini tepatnya. Ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya. Tahun berapa itu tuh Mei? Tahun ini, 2025 ya Bang ya. Itu ada uang di satu rekening, tiba-tiba lenyap 800 juta.
habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta gitu. Setengah miliar ya, setengah miliar biar lebih seru sebenarnya. Nah, ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadian itu. Akhirnya saya berantem sama Mas Ana hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya. Atas perintah Mas Anang. Ya, ada selisih uang Ada soalnya. atas perintah Mas Anang. Saat itu Mas Anang masih berdarah-darah, kepalanya habis apa? Tanam rambut. Jadi begitu saya mau ngamuk, ngeliat dia berdarah-darah lagi kesakitan tuh kayak saya yang salah sih. Karena kan kita istri kadang-kadang harus tahu momen tanam rambut ya, harus tahu momen juga kan, walaupun itu uang besar ya. Saya udah bilang, Riz, saya nggak tahan ini, saya tidur sama dia nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Aku bilang, tahan dulu Bun, ya bilang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda, terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa benar Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Mas Haris itu bilang, Bun, Mas Anang ngapain mau ngambil uang dia sendiri terus dipakai buat sendiri? Aku bilang, aku masih seuzon, dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa, siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Terus akhirnya 3 hari itu, di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Ya, ini baru di satu tempat nih, belum yang lain. Gak pernah terpikir gitu. Gak mungkin gitu kan, orang gak ada potongan kayak gitu. Tapi juga kalau nuduh suami juga, ya saat itu saya bingung banget lah. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan suka merampas atau suka main hakim sendiri, kira-kira menurut Mbak sama Mas dari ketahuan dia melakukan pemalsuan itu, saya lakukan nggak hari itu juga harusnya? Ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga. Dibuka aja deh, cari tahu deh di alat ininya dia gitu, cari tahu aja kalau benar dia apa enggak. Tapi tidak saya lakukan karena saya tahu hukum dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Akhirnya satu malam setelah 3 hari berlalu, dan itu salah saya juga, akhirnya beliau mungkin banyak menghilangkan banyak barang bukti karena punya 3 hari tuh beliau ya, untuk wah gue udah dicurigain nih, tapi kayaknya Bunda masih belum notice. Hari H saya masih ngopi sama dia di Plaza Senayan, nggak saya marahin, nggak saya omelin, nggak saya biasa aja, cuma Mbak beneran nggak sih kamu disuruh Bapak? Iya Bun, dengan muka polos gitu ya. Ini saya ya udahlah. Akhirnya dari situ dari PS saya nonton konser sama sahabat saya Mariska dan Aurel. Dia pulang sama Mas Haris karena kita habis meeting. Dia pulang sama Mas Haris ke sini. Setelah dia pulang ke sini, saya lagi nonton konser yang udah bertahun-tahun saya idam-idamkan. Pernah gagal sekali nonton konser Boyz II Men datang. Itu pas Boyz II Men datang lagi, saya nggak mau sia-siain, baru 2 lagu. Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya. Untung kan Bunda nggak ngomong ke Bapak, katanya. Itu saya, Mariska sampai megang saya karena gemeter tuh, saya kayak orang mau jatuh. Aurel bilang Bunda pulang gitu. Akhirnya tim YouTube saya, Mariska sama tim YouTube, kan saya kalau pergi kemana-mana bukan ya keroyokan ya, emang saya suka orangnya rame. Kalau orang yang tahu kita, aku pergi tim YouTube pasti ada 4-5 orang, ada yang IG, ada asisten, ada apa. Pulanglah kita, pulang Lumiere udah tutup. Kata Mas Haris, Bun aku pindah ke depan ke kantor Bapak karena Lumiere udah tutup, kasihan anak-anak kan besok masuk pagi lagi. Oke, kita ke kantor depan ya Bang, kita ke kantor depan. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang. Kita udah kasih juga ke kepolisian CCTV-nya.
10 orang itu. Jadi datanglah saya, Mariska sama tim-tim saya, pucuk-pucuk. Saya bilang, kalian di bawah ya, saya mau naik. Jadi yang naik ke lantai 3 apa 4 itu ya? Studio. Ke lantai 3 ya? Kedua. Lantai 2. Yang naik ke lantai 2 itu hanya saya, disusul Mas Anang, masih perban berdarah-darah itu dari apartemen kalau dia nggak ikut nonton konser. Lalu ada Mas Haris sama Pak Tony. Sahabat saya Mariska nunggu di depan pintu. Tim-tim saya semua ya di bawah, Bang Vida di bawah apa. Jadi nggak ada yang ngikutin dia 10 orang tuh tidak ada. Nah, lagi-lagi saya bilang ke dia, Mbak, kamu udah ngaku sekarang. Terus ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget gitu. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Buat apa uangnya, Mbak? Saya masih berpikiran, adakah keluarga kamu yang sakit? Karena aku belum tahu dia ada di yang lain nih, belum tahu yang rekening-rekening lain, baru yang terbukti kan satu. Biasa orang ngambil uang sebesar 500 juta itu kan bisa buat, aduh ada yang kena sakit apa, operasi apa. Supaya saya masih punya empati, hati untuk dia gitu. Buat apa ada yang sakit? Enggak. Oke, enggak. Orang tua kamu ada punya hutang atau masalah? Enggak. Muka dingin gitu bisa nggak diintimidasi? Jawab aja nggak mau. Terus buat apa, Mbak? Aku udah greget. Dia nggak jawab. Gini deh Mas Haris, ini nggak mungkin kalau dia ada sendiri. Tapi kita nggak ada bukti macam-macam. Suaminya mana? Suaminya yang kita kenal ya. Suaminya mana? Oke, oh suaminya ternyata jemput, ada di depan Lumiere. Panggil, panggil suaminya naik supaya kita nggak juga ada kesalahan gitu loh, kan dia orang sendiri dan dia benar-benar gak mau ngomong, cuma gini doang, pegang HP-nya begini. Ya. Datang suaminya ke atas, kita tanya, Mas, ini ya, dia bayinya di atas, aku di atas ini, Mas Anang di sini, suaminya di bawah gitu kayak jongkok. Mas, istrinya melakukan ini. Nangis ngejar suaminya. Gini, Bun, buat apa, Bun? Kenapa kamu begitu, Bun? Begitulah ya. Ini saya nggak ada dalam mereka berdua cekok, istrinya tetap gini-gini aja. Dengan muka dingin, nggak ada. Kalau saya udah pernah ngalamin kayak gini ya. Orangnya tuh bisa sampai kayak histeris, minta maaf, apa juga dilakukan kan ibaratnya. Kalau dia merasa ya udah gue salah, terus kenapa gitu. Oke. Akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi. Ya, waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka, kita buka laporan aja. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri. Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas, jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini, aku bilang. Bun, maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya, aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Bun, ngomong dong, gitu. Dia tetap gini. Nah, akhirnya di hari itu aku merasa ini udah nggak mungkin, saya berjam-jam, Mas Anang juga udah namanya baru ditanam rambut ya, itu kan masih nyeri gitu, dia kayak udah ini gimana sih gitu. Kalau Mas Anang dia lebih udah sekarang maunya gimana gitu. Nah itu semua didengar oleh sahabat saya yang namanya Siska, dia ada di depan pintu. Jadi dia dengar sekali, ada nggak saya merampas sini, ada nggak kayak gitu ya. Nah dari situ kita bawa ke polsek terdekat. Di perjalanan ya Mas sama Mbak, saya kan nggak ikut sama Mas Anang. Dianya diem, suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, apa gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris, ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikat baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Malam itu juga saya dan tim diajak sama suaminya ke rumahnya. Udah sampai situ. Mas Haris telepon aku, Bunda gimana? Karena saya masih berpikir mungkin ini uangnya memang dia ketipu atau dia di apa-apain. Jadi saya mau
baik-baik dulu aja, jangan pakai cara polisi dulu. Oke Riz, pulang aja ke rumahnya, siapa tahu dia mau ngomong kalau di rumahnya, ya kan, supaya kadang di rumah kan lebih luasa. Nyampe rumahnya, karena memang udah malam banget kan, karena itu prosesnya malam. Dan aku nonton konser pulang malam, dia di sini lama banget diam-diam nggak mau ngomong, sampai ke polsek juga ada 1 jam, akhirnya ke rumahnya. Sampai rumahnya, sekarang kalian pikirin, itu Mas Aris cuma berdua bertiga, serumahnya itu banyak, rumahnya kan nempel sama orang-orang lain, banyak warga, banyak apa bisa 3 orang mengintimidasi satu rumah yang ibaratnya ada ibunya, ada mertuanya, ada saudaranya, ada keluarganya. Di situ juga kan kalau di daerah situ biasa penduduknya lebih, mereka saling padat penduduk, biasa mereka saling membantu kalau ada apa nih gitu. Jadi gitu ceritanya. Pertemuan saya sama beliau itu cuma 2 kali. Kalau dia orang benar dari Mei sampai kemarin ya, datang minta WA, telepon atau datang minta maaf, menyesali perbuatannya atau apa, menyicil 1 juta aja. Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang benar gitu nggak ada. Tiba-tiba keluar sekarang yang katanya trauma dan tertekan. Apakah kalian melihat kondisi dia trauma dan tertekan gitu? Saya sih nggak ngelihat gitu ya, maksudnya dia bisa senyum-senyum begitu, menurut saya ya gitulah. Jadi intinya ya, jadi buat teman-teman mungkin teman-teman yang gantian mau nanya, pasti pertanyaannya udah banyak, itu kronologis cerita dari saya. Nah mungkin mau ditambahin sebentar sama kita sampai sedikit ya. Terima kasih Bu Ashanti dan teman-teman manajemen. Kami mau menambahkan sebenarnya soal progres laporan dari manajemen sebenarnya. Jadi biar nggak bias juga, kita dari pihak Mas Aris sebagai pelapor dan mewakili manajemen waktu itu sudah melaporkan di Polres Tangsel. Itu Mei. Di sekitar bulan Mei, akhir awal Juni lah. Kita mau membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang harus ditimbang oleh polisi. Yang pertama soal pemalsuan surat. Jadi mereka yang melakukan pemalsuan surat. Makanya Mas Anang tadi itu mungkin jadi korban juga sebenarnya. Yang kami kesian juga. Karena tanda tangannya dipalsukan, tapi ini masih proses pembuktian di kepolisian ya. Yang kedua ada penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Ini yang sebenarnya teman-teman media pasti sudah lihat, kemarin ada beberapa kali saudari A ini keceplosan, dia bilang hilaf dan lain-lain. Nah saat ini kami menyampaikan yang terhormat pihak kepolisian pasti sudah sangat bisa objektif melihat tindak pidana yang sebenarnya nyata-nyata terjadi yang dilakukan oleh saudari Ayu ini. Jadi kami yakin polisi akan segera menaikkan status mungkin atau mungkin menetapkan tersangka dari saudari Ayu. Karena dari awal seperti Bu Ashanti sampaikan, kami sebenarnya tidak ingin ada press conference karena secara hukum posisi Bu Ashanti kuat. Dan banyak tanggapan-tanggapan yang tidak perlu, seperti kami sampaikan sebelumnya, pihak pendamping dari Bu Ayu, rekan kami, advokat, sedang dalam proses kami adukan kepada organisasi advokatnya. Karena memang ada statement-statement yang merugikan pihak Mas Anang juga, dalam hal ini PT HDN-nya. Jadi kalau dari kronologi cerita, kami mungkin tidak perlu menambahkan, tapi yang jelas banyak kerugian yang dialami oleh Bu Ashanti, manajemen maupun perusahaan dan rekan-rekan bisnisnya. Ini yang kami sangat sayangkan kalau ini tidak segera disudahi lah sama saudari A ini. Mungkin itu dulu tambahan dari kami. Silakan. Tapi Ashanti, kamu kan tipe orang yang susah banget untuk percaya sama orang. Dan kenapa kok kamu bisa percaya sama ini anak? Dan memang kesehariannya Ayu ini seperti apa sih gitu loh? Memang dia pendiam atau memang dia banyak ngomong atau gimana? Kebalikan ya, mungkin aku tuh malah sebenarnya gampang percaya sama orang kalau gak tahu ya, anak ini ya namanya kita manusia, pasti kan kita juga gak bisa menilai orang ya. Tapi aku itu baru tahu bener-bener tadinya gini, begitu dia keluar gitu ya, dia ngomong, aku tuh sempat kayak ini bener dia nih yang bisa melakukan hal ini.
Tapi semenjak dia membuka aibnya sendiri, akhirnya orang-orang yang nge-DM aku, nge-WhatsApp aku, kalau misalnya orang yang ngomong adalah Aris dan Tony, kalian masih bisa bilang ya iya masih kerja sama Bunda, masa mau ngomongin Bunda gitu ya. Orang yang udah keluar nih 80% itu semua hubungin aku, WA aku, menceritakan bagaimana saat bekerja bersama beliau ya. Dan aku jadi shock banget dengan aku banyak yang aku nggak bisa ceritain karena menurut aku ngapain ceritain sesuatu yang bukan, aku orangnya nggak mau menceritakan hal-hal yang di luar kasus ini. Tapi aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Karena apa? Kalau yang dulu aku masih, karena ya itu tadi orang masih takut dosa, masih takut kalau misalnya dia menipu orang, nyakitin orang, dia nggak bisa ini. Bahkan ada satu orang yang sampai hari ini masih ya baik gitu, untuk masih mau nyicil, masih mau apa, walaupun aku bilang udah nggak usah ya. Kalau orang ini menurut aku udah di luar batas, dia salah mengambil langkah. Dengan begini dia pikir aku akan mencabut laporannya, tapi alhamdulillah ya Bang, kita malah punya banyak laporan lagi untuk beliau. Jadi ya karena gini, waktu pertama kali kita laporkan di Polres Jakarta Selatan, beliau punya pengacara juga yang ada yang mendampingi, tapi mundur gitu. Mundur karena apa? Karena benar banget, Mbak Ayu kamu udah begini, udah melakukan begini, udah begini, kamu satu-satu solusinya adalah musyawarah. Ya minta maaf, nanti tinggal kamu bilang supaya kamu gak ditahan, supaya Bunda cabut laporannya, kamu akan cicil seberapa atau apa, dikasih tahu begitu. Akhirnya udah mundur. Nah sekarang lah tiba-tiba dia muncul dengan keadaan yang begitu. Yang baru. Tapi saat udah menanyakan uang yang diambil itu untuk apa sampai detik Tidak ada jawaban apa? Tidak ada. Tapi kalau pas Aris datang ke rumah, kan katanya dibilang ada ancaman lah gitu. Ada rekaman nggak? Ada semuanya ada. Ya, jangan ya. Ya, udah. Nanti biar polisi. Tapi artinya ada rekamannya dan itu ada bukti semua. Ada bahwa tidak ada intimidasi dan kita kan ke rumahnya loh. Ya. Kalau dia kita bawa ke semak-semak, terus ada 10 orang, 100 orang, boleh dibilang intimidasi. Ini kan kita ke kandangnya dia loh. Dan Aris gak ada bawa siapa-siapa, Aris cuma datang dengan yang 3 orang dia suruh pecat itu tadi. Jadi Yang ngajak juga Kan suami. tinggal teriak aja kan kalau memang ada intimidasi. Ya kan, tinggal teriak Sekarang aja. gini, Mbak Adri, Gitu. kalau Mbak Adri dituduh sesuatu, Mbak Adri tanda tangan, tapi Mbak Adri nggak melakukan itu, mau nggak? Nggak. Terus di rumahnya Mbak Adri kira-kira ngapain? Teriak, kamu. Bun, berarti pas Tapi suaminya untuk- nangis-nangis itu juga ada rekamannya yang masih Ayu? Saya nggak boleh ngomong sekarang Mbak, karena ini bisa menjadi, aku tahu mereka pihaknya kayak gimananya. Jadi saya minta maaf untuk tidak menjawab hal-hal yang menurut aku akan menjadi bahan buat mereka. Yang jelas saya buktinya tuh kuat, saksinya kuat, buktinya kuat. Makanya saya nggak mau preskon tadinya gitu, karena saya beberapa kali punya masalah buat yang mau nggak saya viralin kayak gini, nggak pernah. Nah aku tuh tadinya menjaga anak-anaknya, ya kan. Terus aku juga masih menunggu ini orang akan kayak gimana ya atau apa. Tapi lihat keadaan kayak begini, dia pun sudah tidak peduli dengan dirinya, ya mau apa. Tapi terkait yang kata mobil yang diduga rampas, katanya dirampas oleh pihak Bunda, Oke. segala macam, HP, laptop. Oke, satu sabar. Mau rumah, mobilnya mungkin taksirannya 30-40 juta. Rumahnya ditaksir ya, aku belum tahu lah, sekitar segitu juga. Perhiasannya mungkin juga 5-10 juta lah ya gitu. Suaminya yang bilang kita punyanya ini di rumahnya ya, di rumah kita punyanya ini, dibikin surat sama Mas Haris bahwa Ayu ya, dibikin surat sama Ayu, dia bikin dalam kondisi tidak ada tekanan, ada di situ dalam keadaan sadar, sehat, glowing, dan apa lagi tadi? Maaf ya. Gurami salmon ya. glowing itu dari DNA gurami. Terus dia buat di situ dan diserahkan, tapi beberapa hari kita serahkan balik karena kita bilang, Riz, lu mau jualin rumah orang? Iya. Iya kan? Disuruh dia jual sendiri aja, nanti tinggal dia
kasih ke kita lah, masa kita yang jualin, udah kita yang ditipu, kita yang repot, ya nggak mau lah gitu kan. Memang itu benar aku ngomong gitu, karena dan Mas Haris ngambil itu semua tidak, dia bilang kan disuruh Bunda Ashanti itu Mbak, sebelum ngomong buktinya mana, itu pasal lagi buat kamu. Ada nggak arahan Bunda Ashanti? Aku aja nggak tahu dia ke rumahnya ngambil apa-apa. Beliau yang mereka yang menyerahkan Dan meminta kita dan meminta kita Sebagai untuk itikat baik. tidak dilaporkan. sebagai etikat baik. Bunda Tambah dikit ya. Jadi ini harus dicatat betul nih teman-teman. Bu Ashanti atau timnya itu kesana karena diajak, ya, bukan karena inisiatif yang wah kami ke rumah kami ambil barangnya, tidak. Makanya unsur perampasan Ke polsek dulu bang. Ke polsek. Dia nggak mau dilaporin, Betul. baru dia bawa ke rumahnya. kalau ke rumahnya itu ajakan dari dia. Jadi kita tidak ada inisiatif yang aneh-aneh. Kita juga malah menjaga komunikasinya awal ke kantor, ngobrol baik-baik. Jadi makanya unsur perampasan ini kita bingung sebenarnya. Kami yakin polisi akan bertindak objektif. Tapi yang kami perlu catat yang di bawah tekanan ini request dari ibu mertuanya juga. Jadi selain suaminya yang baik hati, ibu mertuanya juga baik hati. Dia dengan sangat menyayangi Ayu sebenarnya. Dia mau bertanggung jawab buat surat pernyataan, dia sayang sama mantunya. Iya, itu ada aku mau tambahin bang. Tadinya kita mau laporin juga suaminya, kita pikir kerjasama antara mereka. Iya. Tapi sekarang saya balik jadi kasihan sama suami Betul. dan keluarga suaminya, karena ya saya nggak bisa cerita lah masalahnya apa. Tapi saya jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya, karena mereka ya tadi berbesar hati juga untuk mau kita ini ya kita apa ya, dia mau untuk melakukan, boleh ya Bu, kata Mas Haris, boleh. Dan di rumahnya, ya di rumah mbaknya. Jadi sukarela ya teman-teman, jadi bukan dipaksa, itu yang penting sekali. Terima kasih. Oke Bun, berarti artinya semua laporan-laporan dari Ayu ini itu pasti dibantahkan semua Bun, ya? Artinya tidak terbukti bahwa karena kan ada 3 pasal yang dilaporkan Mas, setiap warga negara boleh melaporkan apa aja yang dia mau ke polisi, boleh. Tinggal nanti polisi itu kan juga kayak aku nih baru lapor udah Mei, ini udah 6 bulan loh. Kalau katanya kalau laporan artis atau apa mah pasti cepet. Enggak. Polisi sangat berhati-hati saat ini untuk menjalani tugasnya. Gak bisa kita, Pak udah kebukti dia salah gini-gini, nggak bisa. Barang buktinya mana Mbak? Ininya mana Mbak? Itu polisi sekarang aku lihat hati-hati sekali. Ya, itu satu. Sekarang dia mau melaporkan aku ya aku tinggal datang ke polisi jelasin, tinggal polisi yang menentukan berjalan apa enggak laporan yang dia lapor. Jadi saya sebagai warga negara akan taat juga kalau nanti dipanggil. Bunda yang masih simpang siur juga dari Ayunya kan mengaku 8 tahun kerja Bunda. Nah, tadi Bunda menyebutkan dari 2022. Oh bukan, 8 tahun bekerja tapi sebagai megang Benar-benar keuangan full. ini dia menggantikan orang lama saya yang sudah kerjanya lama, kayak ini 10 tahun. Terus dia menggantikan karena saat itu saya mau cari orang lagi, terus kita semua sepakat, apalagi Pak Tony dulu tuh bener-bener ini adalah atasannya Ayu banget ya Pak ya. Betul, atasannya. Jadi yang percaya sama dia, yang bener-bener waktu ada itu Bun, kayaknya nggak mungkin dia Bun, masih ngotot sampai titik akhir. Sekarang Disebut nama saya terus disebut Bun. namanya sampai titik akhir masih ngebela dia. Udah Bun, dia aja kayaknya bisa kan, udah belajar. Jadi dia selama 8 tahun tuh 3-4 tahun bukan jadi ini, dan dia nggak pernah megang keuangan pribadi saya, nggak pernah megang keuangan rumah apa, dia nggak tahu, dia cuma tahu 2-3 bisnis aja. Bunda, tapi Iya. Oke, Bun, Itu tapi pun nggak semua perusahaan aku di dia. Bun, tapi gimana sih Bun, artinya kok seorang Ayu yang mungkin Bunda kenal sangat luar biasa baik segala macam. Bukan luar biasa baik sih, baik. Baik, tapi maksudnya kok tiba-tiba berani melakukan ini sampai mungkin dalam kondisi tenang dia melaporkan balik Bunda. Nah, Bunda sendiri mengira-ngira atau menganalisa bahwa apakah Ayu ini ditunggangi oleh pihak lain nggak sih Bunda? Tanda kutip Kalau gitu. masalah itu masalah tadi Mas bilang dia ditunggangi pihak lain apa, itu bukan urusan aku ya, dan aku juga nggak mau tahu ke sana. Intinya walaupun aku mendengar apa sekarang dia di mana dengan apa ngapa-ngapain atau apa aku dengar, nggak pantas juga untuk aku. Makanya aku bilang aku tuh orangnya nggak mau serang personal orang ya. Ya masalah dia ya sama dia aja, ngapain aku harus kesana kemana-mana, mau ditunggangin kayak mau apa, itu urusannya dia lah gitu kan. Yang jelas saya nggak jadi laporin
suaminya, karena saya memandang suaminya dan keluarganya itu cukup kooperatif, ya sangat kooperatif. Bun, awalnya kan 800 juta kan ketahuannya, terus ini totalnya berapa Bun kerugiannya? Penggelapannya? Kan dia mbaknya bilang tidak ada yang audit, tiba-tiba nyebut angka. Sekarang gini, satu laporan aja udah 1,5 M, ya satu laporan nih. Kemarin dia nyebut lagi nyelip, iya saya hilaf di rekening yang satu lagi, ya kan? Perhitungan 2M itu adalah perhitungan yang sudah kita benar-benar tahu, walaupun sebenarnya itu adalah yang kita nggak bisa sebut, ya. Maksudnya saya, kalau terus nih kayak kita ikutin semua, nggak, aduh luar biasa sih. Tapi kan kita nggak mau ke situ. Udah sekarang gini, kenapa waktu itu dan kita nggak bilang loh, Mbak, kamu segini atau kamu tuh harus bayar segini, nggak. Cuma kita bilang, Mbak, kamu tuh udah 1,5 M di sini, terus di sini kemarin dihitung sama orang-orang itu udah segini lagi. Nah, ini aku ngomong begini, ini ada bapak dan ibunya datang, ya, di yang pertemuan saya kedua. Yang dia bilang nggak boleh apa tuh tadi ya, bapak ibunya datang ke Lumiere, saya bawa ke lantai 3. Nah, alhamdulillahnya ya Allah, di situ ada CCTV. Jadi buat pembuktian saya juga ke polisi di CCTV. Saya Mas Faris pas enggak, saya lupa lagi lah. Pokoknya dia berempat, suaminya dengan orang tuanya. Saya punya ruangan kecil di tempat lain. Saya bilang gini deh Bapak Ibu, saya nggak mau kalian nanti di sini malah mengurusin ini depan kita. Silakan ke ruangan sana, berembuk aja maunya apa. Kalau orang diintimidasi disuruh nggak ke ruangan sebelah buat ngobrol berempat? Rembuk. Saya bilang Mas Haris tutup pintunya biar kita nggak denger. Ah masih baik gitu loh. Bapaknya nangis bapak. Aku lihat bapak ibunya tuh nggak tega banget. Yang nangis anak apa? Nah di situ sekali saya lihat Ayu keluar air mata sedikit ya, tapi nggak banyak. Ada bapaknya nangis. Saya tuh paling nggak bisa ngeliat orang tua nangis ya. Bapak yang nangis, ibu yang nangis. Nah sekarang saya tanya. Sampai bapak dan orang tua ngasih jaminan juga. Mau ngasih surat pernyataan juga. Mereka tulis dengan sadar dan baik orang yang menurut aku ya. Dan mereka pergi berempat ke satu ruangan untuk telepon ke siapa saya nggak tahu. Terus balik lagi. Akhirnya mereka bilang mau kasih term ya buat mencicil yang tidak dilakukan sepeser. Bun, akhirnya maaf udah dia oke. Sejauh ini penggunaan utang uang 2 miliar itu digunakan untuk apa saja? Terus kemudian yang press conference Polri ada dugaan, ada tuduhan bahwa manajemen melakukan penyimpangan pajak. Saya tanggapi dulu ya. Jadi kalau untuk detail kerugian itu yang jelas sudah ada tim audit. Kalau kata partner saya yang pakar keuangan juga di hukum bisnis, transaksi dan laporan keuangan itu tidak mungkin bohong. Jadi transaksi bank apalagi itu tercatat semua, mutasi rekening pasti tercatat semua. Dan itu sudah kami serahkan semua ke kepolisian. Jadi kalau dibilang kami harus buktikan ini, kami nanti menyalahi proses hukum yang berjalan. Yang jelas kerugiannya jelas, makanya saya yakin kepolisian dalam waktu dekat kami sangat yakin akan menetapkan status baru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudari Ayu. Yang kedua untuk pajak, ini mungkin pengembangan media yang menurut kami perlu kita bijak sikapi. Kalau setahu saya, tadi saya disuruh sama ibu ada tim konsultan pajak dan masalah pajak kayaknya Bu Ayu mungkin tidak terlalu tahu lah. Nggak apa-apa, aku yang jawab. Jadi yang buat tadi apa 2M dipakai buat apa ya saya nggak tahu Mas, dia pakai buat apa, orang dia banget nggak mau ngomong gitu kan, tapi ya saya baru tahu nih sekarang dia pakai buat apa tuh baru tahunya sekarang dari catatan kita ya Bu ya. Ada. Buat apa Bu? Ada. Salah satunya buat Perawatan Boleh hidup atau PT baru. Nah tadi dia kan kedua ada itu saya nggak tahu dia buat apa. Sekarang kalau pajak Mas kita kalau yang namanya ada selisih bayar, misalnya saya kerjasama sama TV ini, dia bayarnya segini, saya bayar gini, selisih pajak atau kurang bayar itu di mana-mana perusahaan pasti ada. Dan kita masih nanya dia, yang dia bilang saya ditelepon-telepon ditanya suruh urus pajak. Nah
karena urus pajak yang terakhir itu dia dengan kesadaran dia bilang dia disuruh urus pajak. Nah berarti kan memang lagi pajak diurus. Tak kayak ada kurang bayar atau apa itu biasa, dan saya kemarin udah laporan semua, dan kita punya konsultan pajak. Dengan begini kan dia membuat orang lain jadi bermasalah. Kita punya konsultan pajak dari mulai kita berbisnis berapa tahun tuh kita udah inilah rapi ya masalah perpajakan. Dan pajak tuh apapun yang memang ada kurang bayar atau selisihnya berbeda itu kan semua ke-track sekarang. Jadi itu nggak terlalu kita pikirin, walaupun itu yang dihembuskan terus sama, jadi udah bukan ke kasus yang dipikirin itu terus, padahal itu emang nggak terlalu kita pikirin. Yang kita pikirin itu yang kok bisa aja nih orang muncul setelah dia udah salah gitu loh, terus nggak mau dibilang adalah. Bun, berarti dari awal nggak ada permintaan maaf ya Bun? Rekening yang katanya gaji ditransfernya ke rekening pribadi itu nggak tahu, saya nggak tahu itu. Ini mungkin bagian dari modus, bagian dari motif, bagian dari intrik. Ini yang kami masih betul-betul serahkan ke kepolisian. Makanya biar polisi akan membuktikan. Rekening semua info mutasi semua kami sudah berikan. Itu ya. Bun, dari awal berarti si A nggak ada permintaan maaf Bun? Ya, ada. Dari keluarganya pas aja? malam itu, pas malam pertama yang ketahuan itu dia maaf Bun, maafin aku Bun, tapi gini, maafin aku Bun, tapi nggak lihat. Udah itu doang. Setelah besoknya nggak ada. Bun, Mas Anang melihat masalah ini itu seperti apa sih? Kayak kasus tanah belum ya kan? Terus tiba-tiba ada yang ini pula. Gimana sih? Alhamdulillah Allah itu ngasih cobaannya aku. Kan semua orang pasti dicoba sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau aku dikasih cobaannya keluarga, mungkin aku udah gila. Tapi dikasih dia karena Allah tahu aku tuh wah, kalau anak sama suami itu wah berat gitu kan, begitu makanya pas difitnah suami itu gimana saya nggak gitu murka banget gitu ya, tapi ya udahlah. Terus dikasih cobaannya selalu dengan ya kan orang hidup pasti punya cobaan, ada yang cobaannya kelihatan, ada yang enggak. Sebenarnya cobaan itu juga banyak gitu ya, orang lain juga pasti sama-sama begini, cuma kalau yang ini kan rada ekstrim karena beliau sendiri yang mengekspos dirinya dan kayaknya happy gitu untuk udah tampil di mana-mana gitu. Bun, Dan kalian juga mau wawancara terus. Bun, komentar anak-anak Aurel atas sendiri atas kasus ini seperti apa? Aurel anak-anak sih udah kayak Bun beneran dia gitu. Ya semua pasti shock, semua kaget, tapi semua pesannya cuma Bunda yang kali ini nggak boleh memaafkan, nggak boleh apa Bang? Tidak boleh Nyerah ya? Iya, menyerah, harus fight. Ya. Karena ini udah golim gitu. Bun, terkait dia mempermasalahkan kayak gaji karyawan yang mungkin di bawah tangga sama BPJS yang beberapa karyawan aja yang dibahas. Ditanya aja sekarang karyawannya masih ada. Ya, ditanya aja sama karyawannya. Mbak, yang namanya orang habis begitu ya, apa aja yang mau dia sebut terserah. Dia mau nyebut A sampai Z tadi udah nggak saya percaya gitu, jadi ya nggak apa-apa dia mau nyebut hal apapun. Saya tuh bahkan saya juga suka marah-marah sama mereka yang ngasih tahu nih Bun dia ada ngomong gini, nih Bun dia ada ngomong gini, aku udah nggak mau lihat gitu, cuma ada aja tiba-tiba di sosmed aku keluar gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Bun, harapannya Bunda langkah tegasnya dari Bunda kira-kira ini kalau misalnya akan ada isu-isu lagi yang kemudian langkah tegasnya kan dari 1 laporan sekarang jadi 4 laporan di 4 tempat yang berbeda. Itu langkah dari kita ya Bang ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak udah membuat kita jadi lebih kuat lagi. Jadi tadinya saya cuma ngelaporin 1 karena bagi saya aduh yang ini bentar dulu lah, dan dia bilang kita main menghitung 2M tanpa ada mengaudit. Emang kita segila itu? Tanpa kita cek terus tiba-tiba kita 2M, 3M, 4M. Oh dia bayar aja juga belum tentu, 1M aja dia juga nggak mau bayar. Atau yang setengah M deh yang emang yang laporan pertama, karena laporan pertama setengah M, yang kedua, ketiga, keempat baru yang lain-lainnya. Jadi gitu. Ada pesan nggak buat
pesan terakhir aja. Ada 2-3 pesan. Bunda, dengan dia menyebut kalau misalnya kalau mau berdamai mesti memecat 3 orang yang mengkhianati Cynthia. Iya, jadi gini loh, ini lagi saya pikirin. Tolonglah Bun, janganlah. Mas Haris kan udah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, Lili udah 5 tahun. Sepertinya memang lebih berdamai dengan dia, mungkin akan saya pecat. Ini gila kali, nyuruh pecat-pecat orang, lu siapa dia? Makin kesini makin suruh spill katanya, emang skincare spill. Enggak apa, poin Terkait permasalahan ini udah ada mungkin ada panggilan lagi dari pihak kepolisian terkait mungkin untuk masalah panggilan Bunda atau tim-timnya segala macam. Untuk yang di Tangerang itu kami sudah dapat panggilan informasi lebih tepatnya bahwa hari minggu depan mungkin ada progres. Cuma kami tunggu info resminya bagaimana. Mas sepertinya dengan pengalaman kami kayaknya kabarnya baik. Yang kedua, kami mungkin mengingatkan lagi, dari awal saya bilang yang dirugikan bukan hanya Bu Asanti dan Mas Anang, tapi teman-temannya dengan sadar juga menyadari ini kerugian bersama. Jadi makanya kemarin ada 2 perusahaan yang melaporkan di Polda, yang kebetulan kami juga kuasanya, yaitu PT HDN sama Socai. Jadi ini pihak-pihak yang dirugikan dan terdampak karena kerugian dari isu-isu yang menurut kami tidak perlu disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi itu 2, laporan satu lagi, udah 3, laporan satu lagi nanti di organisasi advokatnya pihak terkait itulah. Itu kami akan laporkan etik karena ada tindakan-tindakan yang mungkin belum kepada rekan kami. Untuk, ada pidana-pidana lain. Ini makanya saya mau juga sampaikan, kami mengkaji dengan tim kami, ada pembahasan soal illegal access. Illegal access mereka ini yang mereka lakukan lebih dulu ke kami. Jadi kita tidak pernah melakukan illegal access tanpa persetujuan, tapi dia yang melakukan illegal access dulu. Ini yang lagi kami kaji, makanya kami segera kalau ada approve dari klien kami, karena yang diberikan ini tanda tangan Mas Anang, jadi kami nanti akan coba timbang-timbang dulu untuk laporan selanjutnya. Itu kali Pak. Itu ancaman pidananya itu gak main-main ya Bang? Harusnya demikian ya, harusnya bikin tidak tidur harusnya. Bunda Asanti, kalau dihitung-hitung berapa kerugian material dan data? Bun, tapi Oke, Bunda, tapi kan Bunda sempat posting alhamdulillah dapat panggilan haji untuk tahun depan. Apakah ini bagian dari rangkaian ujian untuk menghadapi ibadah haji Bunda? banget karena tahun 2020 aku kan daftar plus haji plus itu 2018. Di 2024 aku minta sama, memang aku dapatnya di 2025. Terus di 2024 aku bilang bisa nggak majuin biar bareng Aurel sama Abang. Ternyata ya Allah tuh berkehendak ya belum siap, belum bisa, ya nggak bisa berangkat. Di 2025 yang harusnya waktunya nggak berangkat lagi, nggak dapet surat. Pas ada dia keluar, surat aku dari kementerian ya keluar bahwa Mbak yang udah daftar dari 2018 saya berangkat di 2026. Sekalian doain dia mungkin di sana. Biar sadar maksudnya. Biar dia di dalam sana tuh introspeksi. Jadi ya. Artinya ada pintu damai Bunda. Oh. Maaf Mas, saya tuh biasanya orangnya damai. Benar-benar saya tuh paling males urusan hukum tuh. Bunda nggak apa media. Buat saya nggak suka. Saya kayak ini sekarang TV dari dulu pas saya tas hilang manggil, pernah nggak sekalipun saya ada di TV buat dateng atau podcast ngurusin gitu, nggak bakalan. Bukan aku banget gitu. Sekarang ada masalah ini lagi. Podcast saya yang udah janji 3 orang saya tahan. Saya takutnya akan ada pertanyaan ke sini kan. TV misalnya apa, saya nggak mau jelasin masalah-masalah yang kayak begini gitu. Buat aku enggak lah gitu. Jadi kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang dipecat sama saya cabut laporan. Kalau saya ada pintu damai nggak? Gimana Bang jawabannya? Bayar dulu kita tunggu aja. Jawabnya juga tunggu. Cuma ibu kan baik.
Tapi biar proses tetap berjalan. Kalau memaafkan, saya mau naik haji, insya Allah saya sudah harus seperti manusia yang terlahir kembali, biar saya mabrur ya. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut, bahkan minta maaf Bayu, saya laporinnya di beberapa tempat lagi dengan hal yang berbeda. Siti, kamu capek nggak Siti dengan belum permasalahan tanah, ada lagi ini, ada lagi Enggak ini? lah. Aku kan bilang selagi cobaannya masih begini, masih ada yang bantu kan, Bang Atta, Bang Sony. Ngapain aku harus pusing terus kayak kerja? Aku di rumah bawa-bawa cantik, pedal. Jadi aku ngurus lumiere gitu kan. Ngapain aku udah sekarang tim-timku pada ngirim meme-meme aku apa ya Allah. Jadi maksudnya gini loh, aku juga orangnya nggak mau sampai segini kalau bukan pihak tersebut yang kelewatan. Ini Mas Anang belum keluar nih ya Mas. Kalau misalnya itu nggak balik, Oh ya balik udah pasti nggak mungkin ya. Ya udah mungkin ini adalah cobaan. Bagi saya itu kan bukan uang kecil ya. Pasti ya dibilang ikhlas ya harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas nanti kan dikasih rezeki lagi sama Allah, ya kan? Tapi untuk ke personalnya ya saya akan terus maju. Gitu. Jadi pelajaran apa pun yang didapat mungkin dari Pelajarannya sekarang mulai hari ini yang megang uang jangan aku, tapi yang ngurus uang Mas Anang aja. Tapi dulu saya keuangan harus di saya. Ternyata saya tuh lebih gilar daripada dia. Jadi dia baru gini ya. Dari dulu malah gue dituduh. Lucu sebenarnya. Jadi Mas Anang belum keluar ya, kalau Mas Anang keluar beda lagi ya. Mungkin nggak aku ceritain. Aku bener-bener 2 hari itu tidur sama dia. Aku udah di posisi yang ya Allah, jahatnya kamu tuh ya Mbak gitu. Aku sampai kayak lihat dia kayak jahat banget gitu. Kamu kan jahat banget, suamiku kok bisa nyuruh buat apa ya uangnya gitu kan. Apa studio yang ini? Apa gitu. Karena seumur hidup dia nggak pernah orang kita uang bareng-bareng, kok dia bisa kayak gitu. Tapi ya Allah kan ngasih lihatnya gitu. Jadi ya itu membuat kita jadi tambah harmonis. minta maaf juga akhirnya Bunda ke Mas Anang. Minta maaf. Kalau gitu juga, kalau gitu juga. Karena itu aku benar-benar minta maaf, mencium tangan dia. Aku bilang aku minta maaf. Kenapa dia bilang? Ya aku udah sebenarnya kalau bener kamu aku nggak bisa terusin dia bilang gitu dia. Dia bilang. Berarti sempat ada gejolak-gejolak kayak pengen pisah juga ya Bunda gara-gara Bukan, dituduh mungkin, gitu. ya bukan namanya istri Nggak Mbak. nyangka aja. Ada suami narik uang segitu. Duit gimana sih istri? Ya, kan bagi saya. Coba kalau suaminya begitu. Ayo. Pasti kan kayak kok begini ya suami gue banggakan sama dia. Ada apa nih? Iya, gitu. Jadi Bunda, penegasan aja Bunda, terakhir harapannya juga Bunda, harapan dan pesannya seperti apa Bunda? Pesan untuk Ayu, harapan nggak punya, pesan pun nggak punya. Jadi Biasanya punya utang. memang biasanya yang utang itu jauh lebih galak daripada yang Utangin. Memang biasanya Apalagi yang nyolong. ya, maling, yang maling lebih bisa teriak maling lagi gitu ya. Itu biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, kasihan anak-anakmu walaupun mungkin ya nggak tahu ya. Kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Nah, itu aja. Bunda, penegasan berarti terakhir adalah hukum akan terus berjalan ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda.